Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, halo adik-adik pelajar semuanya, masih dalam keadaan sehat ya. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi elektrostatika, yaitu tepatnya kita sudah pada sampai ke kuat medan listrik. Ya, pada tutorial sebelumnya kita sudah bahas apa gaya Coulomb ya, gaya Coulomb yang terjadi untuk beberapa muatan ya, beberapa muatan baik yang sejenis maupun yang tak sejenis. Nah, kali ini apa sih sebenarnya medan listrik itu ya. Jadi medan listrik itu sebenarnya didefinisikan sebagai gaya Coulomb ya, gaya Coulomb yang terjadi pada suatu muatan ya, gaya Coulomb yang terjadi pada suatu muatan dalam medan listrik, itulah kuat medan. Nah, kalau secara rumusan ya, kalau secara fisik kita bisa merumuskan kalau kuat medan itu mempunyai lambang E, nah gitu ya. E, kuat medan. Tadi saya katakan bahwa kuat medan listrik itu adalah gaya Coulomb. Nah, gitu, gaya Coulomb yang terjadi pada suatu muatan. Berarti tiap satuan muatan, ya, per Ki. Nah, gitu ya, tiap satuan muatan dalam medan listrik itulah kuat medan. Gitu. Nah, kalau misalkan kita gambarkan ya, kita gambarkan secara lebih detail. Kalau saya ambil, saya punya muatan positif di sini. Saya punya muatan positif. Nah, kalau misalkan muatan positif ini kita namakan sebagai muatan sumber, ya, muatan sumber yang kita beri lambang Ki sumber. Nah, gitu ya, Ki sumber. Itu adalah muatan sumber. Sementara di sini ada sebuah muatan lain, ya, muatan lain. Ya, muatan gitu ya, muatan seperti ini. Nah, kalau dia tidak jelas apakah jenis muatannya positif atau negatif, maka kita ambil jenis muatan ini adalah muatan positif. Ya, muatannya positif. Nah, cerita tentang kuat medan itu diawali dari sini sebenarnya. Kalau ini ada sebuah muatan, ya, muatan di mana muatan itu berada pada medan listrik gitu. Medan listrik sumber ya tentunya. Medan listrik sumbernya mana? Ya ini gitu. Ini kan dia kena pengaruhnya muatan positif yang ada di sini. Nah, ini kita namakan sebagai muatan sumber. Nah, kalau dianya punya tanda positif, ya berarti muatan listrik positif, maka arah garis-garis medannya itu ke luar. Nah, gitu, keluar. Nah, kalau saya gambarkan begitu. Itu. Nah, seperti itu. Oke, kita tambahi aja sana, itu. Ini ada yang ke sana dan ada yang ke situ. Nah, jadi muatan sumber itu posisi di sini. Sementara dia memancarkan medan. Nah, gitu ya. Dia memancarkan medan pada arah keluar ini. Garis-garis medannya itu ke arah luar ini. Maka muatannya ada di sini otomatis akan terkena pengaruh dari medan yang ada di sini. Itulah yang kita namakan sebagai kuat medan. Berarti di sini kita beri nama Ki yang ini tadi gitu. Nah, dengan demikian maka kuat medan, kuat medan E, yang dialami oleh muatan Ki ini akibat adanya muatan sumber itu bisa kita tuliskan sama dengan ya gitu ya. Gaya Coulomb itu kan K. Nah, gitu K, Ki kecil. Nah, kemudian ini ada pada muatan yang lain yang kita namakan sebagai Ki sumber gitu. Ki sumber tadi ya. Ki sumber. Coba agak saya perjelas ya. Oke, saya perjelas. Nah, ini adalah Ki sumber Ki S dibagi dengan R kuadrat. Nah, gitu.
Ini tadi apa? Ini E ya. Oke, ini adalah E dibagi dengan Q. Nah, gitu. Kalau di sini ada Q, kemudian itu juga ada Q, maka kita bisa coret. Nah, ini adalah muatan yang ini tadi. Kita coret. Oh, ini coret. Nah, sehingga kuat medan listrik yang dialami oleh Q ini akan sama dengan K Q sumber dibagi dengan R kuadrat. Nah, inilah yang dinamakan sebagai kuat medan listrik. Gitu, kuat medan listrik. Nah, jadi gambaran sekilas tentang kuat medan listrik itu seperti ini. Oke, kemudian kalau sudah kita gambarkan ini muatan positif, ternyata garis-garis medannya itu arah keluar, maka untuk muatan negatif, ya untuk muatan negatif, coba kita gambar juga. Oke, gitu. Nah, gambarnya seperti itu ya. Nah, untuk muatan negatif itu arahnya masuk, nah gitu, masuk. Nah, ke sana. Tapi dia tidak boleh melebihi garisnya itu, nggak boleh melebihi kulitnya yang dari situ ya. Nah, oke. Nah, ini adalah arah garis-garis medan untuk muatan negatif. Untuk muatan negatif. Jadi seperti ini cerita tentang kuat medan listrik. Nah, berikutnya bagaimana kuat medan listrik dalam hal ini kalau misalkan ada dua buah muatan ya, ada dua buah muatan yang ada secara bersama-sama gitu. Ya. Jadi kalau misalkan saya punya punya muatan listrik, ini muatan positif. Nah, gitu. Ini adalah muatan negatif. Oh, gitu ya. Nah, maka sekarang kita gambarkan garisnya gitu. Gimana ya? Oh, gini aja. Nah, itu. Nah, oke. Sebenarnya tidak bengkok-bengkok gini ya. Nah, ini hanya apa namanya contoh saja. Silahkan disalin yang bagus. Nah, gitu. Oh, gitu ya. Nah, ini juga begitu. Nah, ini arah sana, itu arah situ. Ini arah sana, dan itu arah ke sana. Itu sama dengan ini juga. Sana, ini ke situ. Nah, sesuai dengan arahnya ini kita bisa gambarkan sekarang yang positif itu keluar, gitu, keluar. Oh, jadi panahnya ke sana. Nah, ini panahnya untuk yang positif. Tuh, nah ini keluar. Gitu. Ini kan. Nah, ini masuk kan? Masuk. Nah, gitu. Nah, inilah arah garis-garis medan ya, untuk muatan positif dan negatif yang saling didekatkan gitu. Nah, jadi untuk penjelasan singkat bagaimana tentang kuat medan listrik seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan sekarang kita punya beberapa muatan ya. Kita mempunyai beberapa muatan. Nah, muatan itu berada pada satu garis lurus. Misalkan berada pada satu garis lurus. Jadi contoh ini ya, contoh. Oke, ini adalah contoh. Ini adalah contoh ya. Saya punya muatan positif di sini. Oke, sementara di sana ada muatan negatif. Wah, gitu ya. Negatif. Kemudian ada sebuah titik ya, titik B itu berada di antara muatan Q1 dan Q2. Ini misalnya kita beri nama Q1, ini kita beri nama Q2. Nah, di antara muatan ini terdapat suatu titik yang kita beri nama titik B. Nah, katakan di sinilah gitu ya. Ini titik B. Wah, gitu. Titik B. Nah, kalau soal hanya bicara seperti ini, ya titik B itu tidak diketahui jenis muatannya, apakah positif atau negatif, maka kita diperbolehkan untuk memisalkan bahwa muatan B ini adalah muatan
positif, boleh ini adalah muatan positif. Karena apa? Tidak diketahui gitu. Nah, dengan demikian mari kita coba terapkan konsep yang tadi. Nah, B itu kena ini positif kan? Nah, itu positif. Nah, kalau kita kembali ke arah ke vektor gaya, positif dengan positif itu kan tolak ya, tolak. Sama begitu juga dengan E-nya gitu. Dengan E, dengan kuat medannya sama, dia akan punya arah ke sana. Loh, sana. Ini berarti namanya apa? E, sekarang E jadinya ya. E apa? EB1. Kuat medan pada muatan B akibat muatan yang pertama. Nah, gitu. Kemudian B dengan Q2. Mau kan ini positif, nah ini bawa ke sana. Nah, ini juga ada, saya beri tanda yang beda aja dah. Nah, ini ke sana ada. Loh, ini kan masuk situ juga. Nah, namanya apa? E, B, 2 gitu. Nah, antara EB1 dan EB2 coba dilihat. Ini kan searah ya, vektor. Maka kuat medan total yang dialami oleh B yang kita sebut sebagai EB itu akan sama dengan E. Nah, gitu ya. B1 ditambah E. B2. Kenapa ditambah? Karena ini arahnya sama gitu. Seandainya ini arahnya beda, kita kurangkan. Nah, sehingga apa jadinya? E, B total sama dengan ini kan K gitu ya. K Q1. Wah gitu. Q1 dibagi dengan R1 kuadrat. Ya. R1 kuadrat. Mana R1? Ya ini kan tadi, ini adalah R1. Yang ini adalah R2. Nah gitu. R1 kuadrat ditambah K. Nah, Q-nya Q berapa ini yang mempengaruhi? Bukan Q yang inilah ya, bukan. Tapi Q-nya yang mempengaruhi. Q2 dibagi dengan R2 kuadrat. Nah, dengan demikian kita bisa keluarkan K-nya. K itu ya. Ini ada K, buka kurung, Q1 dibagi dengan R1 kuadrat ditambah, ini ditambah Q2 dibagi dengan R2 kuadrat. Nah, inilah kuat medan total yang dialami oleh titik B gitu. Nah, inilah pembahasan tentang kuat medan. Silahkan ya kalian ulang-ulang, kemudian ya silahkan diulang-ulang video ini agar bisa memperoleh penjelasan secara lebih detail ya, jadi bisa dipahami secara utuh gitu. Nah, tetap semangat ya dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.